Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar membahas soal penilaian akhir semester 1. Jadi soal ini saya ambilkan soal-soal yang ada pada tahun kemarin. Kita akan bahas, namun sebelum kita membahas soal-soal ini, coba kalian siapkan alat tulis. Siapa tahu nanti ada hal penting, misalnya kalian ingin mencatat soalnya lalu jawabannya, dan bisa digunakan untuk belajar sendiri dalam menghadapi penilaian akhir semester yang akan kita mulai pada minggu depan. Baik, langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Nomor 1 dulu. Walaupun memiliki banyak keberagaman dan perbedaan, namun bangsa Indonesia tetap bersatu seperti tertuang dalam semboyan. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki semboyan. Sudah jelas semboyannya, yaitu A. Tuturi Handayani, B. Ing Madya Mangunkarso, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. Ing Ngarso Sumtulodo. Kira-kira yang mana? Ya, betul, bahwa semboyan bangsa Indonesia itu adalah C. Bhinneka Tunggal Ika, ya. Ini jawabannya berarti C. Bhinneka Tunggal. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, ya. Tari Bungung Jeumpah, ya, ini tari Bungung Jeumpah adalah salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tari Bungung Jeumpah ini berasal dari daerah Aceh, wilayah paling barat di Indonesia. Kota Aceh berada di provinsi mana? Ini pertanyaannya, ya. Kota Aceh. Ayo, siapa yang tahu? A. Sumatera Utara, B. Sumatera Barat, C. Nangro Aceh Darussalam, D. Sumatera Selatan. Ayo, kira-kira yang mana ini? Mudah, ya. Jadi kota Aceh ini berasal dari provinsi Nangro Aceh Darussalam. Jadi jawabannya adalah C, ya. Saya ulangi lagi bahwasanya kota Aceh berasal atau berada di provinsi Nangro Aceh Darussalam yang terkenal dengan tarian Bungung Jeumpah. Nah, sebelum kita lanjut ke nomor 3, alangkah baiknya ini, ya, saya ingatkan untuk mencatat soal dan jawabannya saja yang benar, ya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk belajar menghadapi penilaian akhir semester. Oh iya, saya lupa tadi di awal video bahwa ini adalah materi kelas 4 tema 1, ya. Penilaian akhir semester kelas 4 tema 1. Kita lanjutkan ke soal nomor 3, ya. Oke, ini sudah kelihatan soal nomor 3. Negara kita kaya akan keberagaman budaya seperti bahasa, suku, budaya, dan agama. Salah satu contoh sikap yang harus dikembangkan untuk menghargai kebudayaan daerah adalah yang mana? Saya ulangi lagi. Salah satu contoh sikap yang harus dikembangkan untuk menghargai. Cara menghargai: A. Acuh tak acuh dengan kebudayaan kita, B. Menganggap kebudayaan kita paling baik, C. Membiarkan budaya kita diakui bangsa lain, D. Menerima keberagaman budaya sebagai kekayaan bangsa. Ayo, yang mana? Iya, sudah jelas jawabannya, bahwasanya kalau acuh tak acuh ini perbuatan yang kurang baik, ya, karena acuh tak acuh. B.
D. Menganggap budaya kita yang paling baik itu juga kurang tepat juga, karena semua kebudayaan itu baik ya. C. Membiarkan budaya kita diakui bangsa lain. Jangan ya, kalau budaya kita diakui bangsa lain nanti namanya budaya kita dicuri ya oleh bangsa lain. Kita harus mempertahankan. Jadi sikap yang harus dikembangkan sudah jelas. Yang paling tepat adalah ya D. Menerima keberagaman atau keragaman budaya sebagai kekayaan bangsa ya. Kita harus menerima keragaman budaya ini sebagai kekayaan suatu bangsa. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Waduh, rumahnya ini bagus, tapi kurang besar, saya perbesar dulu. Nah, siapa yang tahu ini? Nah, kita baca soalnya dulu. Perhatikan gambar di atas ya. Nah, kira-kira rumah di atas adalah rumah suku Minang. Nah, kata Minang ini, kata kuncinya adalah Minang. Rumah ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya seperti tanduk kerbau. Nama rumah ada di atas itu ya, ini bukan di samping tapi di atas ini ya, adalah rumah apa ini? Rumah apa? A. Tongkonan, B. Gadang, C. Joglo, D. Balai Batak Toba. Tempat yang mana? Dilihat dari rumahnya ini seperti gambar rumah makan ini yang sering kita jumpai pada di tepi-tepi jalan raya ya. Ini seperti gambar rumah makan yang terkenal dengan, iya betul, rumah makan Padang. Ini berarti kalau nggak salah ya, kalau Tongkonan bukan, Joglo bukan, Balai Batak Toba juga bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah ini, betul, rumah Gadang ya, suku Minang. Rumah Gadang. Nomor 5. Kalau untuk nomor 4, kesulitan menggambar rumahnya tidak usah digambar, langsung pada soalnya saja ini yang ditulis ya. Nomor 5. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, saya bawahkan dulu. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya, kita sering bekerja sama dengan orang lain ya. Ya betul ya, kita harus sering kerjasama dengan orang lain. Nah, pertanyaannya, kerjasama di lingkungan sekitar selain menambah akrab dengan tetangga juga bermanfaat untuk apa? Ya, manfaat kerjasama yang ditanyakan. A. Mempererat hubungan persaudaraan. B. Memamerkan kekayaan. C. Mempengaruhi tetangga. D. Membicarakan kejelekan tetangga. Waduh, sudah betul ini, mudah ini. Jadi sudah jelas manfaat kerjasama itu pasti yang baik ya. Yang baik sudah jelas A ya, mempererat hubungan persaudaraan. Kalau memamerkan kekayaan ini kurang tepat ya, kita tidak boleh pamer akan kekayaan. Lalu mempengaruhi tetangga juga kurang baik. Membicarakan kejelekan tetangga apalagi, ini nggak boleh ya, membicarakan kejelekan tetangga. Oke, kita lanjut soal nomor 6, karena nanti soalnya kurang lebih ada 50 soal. Kita lanjut dulu nomor 6. Sikap yang tepat ya, ini nomor 6. Sikap yang tepat ya agar tercipta kerukunan hidup antar umat beragama adalah, jadi biar tercipta kerukunan antar umat beragama, sikap kita bagaimana? A. Membantu mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan. B. Ikut beribadah meskipun berbeda agama. C. Berdoa mengikuti agama lain. D. Menirukan pemeluk agama lain saat beribadah. Sudah jelas ini sikap kita agar tercipta kerukunan
antar umat beragama. Yang mana? Kita bahas dari D. Menirukan pemeluk agama lain saat beribadah. Boleh tidak kita menirukan? Misalnya kalian orang Islam menirukan pemeluk agama lain, misalnya agama Hindu atau Buddha sedang sembahyang, kalian ikut, boleh tidak? Tidak boleh ya, karena agamanya lain. Ini tidak boleh. Kemudian berdoa mengikuti agama lain juga tidak boleh. Harus sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Yang B, ikut beribadah meskipun berbeda agama. Ini apalagi ya? Ini tidak tepat atau tidak boleh. Berarti yang tepat agar tercipta kerukunan adalah A. Membantu mempersiapkan. Kita hanya membantu mempersiapkan, jangan ikut ya. Perayaan hari besar keagamaan. Misalnya ada teman kita yang agamanya Kristen, ini ingin merayakan hari raya Natal, kita bolehlah membantu mempersiapkan perayaan agamanya. Kemudian sebaliknya, teman kita yang beragama Kristen juga boleh membantu temannya yang beragama Islam untuk mempersiapkan perayaan hari besar keagamaan. Kita lanjut, sudah jelas ya nomor 6, mudah sekali. Nomor 7, nah ini, Joko mempunyai teman baru yang berasal dari Betawi. Betawi itu mana? Ya, Betawi itu salah satu suku daerah yang berasal dari Jakarta ya, suku Betawi. Lalu sepulang sekolah, Joko diajak temannya untuk mencicipi soto Betawi buatan ibunya. Jadi orang Betawi punya masakan khas, yaitu soto Betawi. Seperti kita orang Pati juga memiliki makanan khas, yaitu nasi gandul. Betul. Kembali lagi ke soal ya. Kita fokus dulu sebagai teman yang baik. Ya, yang harus dilakukan Joko apa? Ya, kalau punya teman baru dari Betawi, diajak makan makanan khas dari Betawi buatan ibunya, lalu sebagai teman yang baik kita harus apa? Pilihannya tidak mau datang, A. Menerima ajakan temannya, B. C. Menolak karena tidak suka makanannya, D. Pura-pura tidak mendengar. Bagaimana? Ya, kalau kita diajak mencicipi makanan dari suatu daerah teman kita yang berbeda suku, maka sikap kita adalah yang tepat adalah ya tetap menerima ajakan temannya. Kita harus tetap menerima ajakan meskipun ini saya jelaskan ya. Misalnya tadi kan Joko teman barunya dari Betawi, misalnya Joko tidak suka soto Betawi, ya tetap datang terus mencicipi sedikit saja. Kalau memang tidak suka ya tidak usah dihabiskan, tapi tetap menerima ajakannya untuk menghormati ya. Jangan langsung ditolak, karena itu bisa menyinggung perasaan teman kita. Apalagi tidak mau datang, artinya kan kalian nanti tidak akan berteman kalau ini tidak mau datang. Ya, kita tetap menerima ajakan teman. Kita lanjut ke soal nomor 8. Biasanya soal nomor 8 ini sudah masuk ke materi bahasa Indonesia ya. Perhatikan paragraf di bawah ini ya, kita perhatikan dulu paragrafnya. Corak kesenian Aceh memang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan Islam, tetapi agar kesenian asli Aceh tidak hilang begitu saja, maka kebudayaan Islam telah diolah dan disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku. Seni tari yang terkenal dari Aceh antara lain Seudati, Inong, Seudati, Tunar. Ada 3 yang terkenal. Seni lain yang dikembangkan adalah seni kaligrafi Arab. Kaligrafi Arab banyak terlihat pada berbagai ukiran masjid, rumah adat
perhiasan dan sebagainya. Gagasan pokok paragraf tersebut ya, gagasan pokok. Jadi pertanyaannya sudah jelas, gagasan pokok. Gagasan pokok adalah inti dari cerita ini. Cerita apa ini tadi? Tentang corak kesenian Aceh yang banyak ya. Jadi sudah jelas ya. Ini tertuang atau tertulis ya. Ini ya di paragraf awal, corak kesenian Aceh. Jadi kita langsung bisa jawab. Jadi gagasan pokoknya adalah iya jelas B, corak kesenian Aceh. Ini tidak saya bacakan A, B, C nya, langsung saya tunjukkan cara mengisi atau mencari jawabannya ya. Corak kesenian Aceh ya, walaupun di sana tadi seninya banyak, ada seni tari, kemudian seni kaligrafi, tapi yang utama tadi adalah corak kesenian Aceh. Kita lanjut nomor 9. Kita turunkan dulu soalnya. Iya. Lesson. Ya. 9. Sebuah bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf yang memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung untuk tambahan informasi. Untuk gagasan pokok, yang dimaksud dengan gagasan pokok adalah sudah jelas, gagasan pokok adalah apa? Ide utama dari suatu cerita. Jadi kita cari gagasan pokok itu ide utama. Yang ide utama jawabannya mana? A itu kalimat tambahan ya, B ide utama, C kalimat yang menjelaskan, D gagasan yang terdapat dalam kalimat penjelas. Sudah jelas, berarti gagasan pokok adalah ide utama. Jadi jawabannya adalah B ya. Jadi gagasan pokok itu ide utama, ingat-ingat ya. Kita lanjut nomor 10. Waduh, kalau ada soal cerita seperti ini, langkah kita harusnya dibaca dulu soal yang paling bawah. Nah, untuk yang atas tadi saya lupa memberikan triknya untuk mengerjakan soal bahasa Indonesia dengan bacaan yang banyak. Kita baca dulu soalnya yang paling bawah, yaitu di bawah ini yang bukan merupakan gagasan pendukung dari paragraf di atas adalah kalimat dengan nomor titik-titik. Harusnya nomor, tapi di sini jawabannya sudah kalimat. Berarti kalimat saja ya. Yang bukan gagasan pendukung, artinya suatu paragraf itu pasti ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang bukan gagasan pendukung, artinya kita carinya adalah gagasan utamanya ya, gagasan utamanya. Bahwasanya trik untuk mencari gagasan utama itu biasanya terletak pada awal paragraf atau akhir dari sebuah paragraf ya. Tapi di sini tidak bisa kita langsung menyimpulkan seperti itu sebelum kita membaca. Kita baca dulu bacaannya. Yang gagasan utama kita cari. Edo dan kelima temannya sedang mendapat tugas melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Betul, wah sudah mudah ini. Jadi diceritakan tadi ada Edo dan 5 temannya mendapat tugas, kemudian pulang sekolah mereka berkumpul, setiap orang mempersiapkan peralatan. Lani dan Siti membawa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Penny membawa benang kasur. Maka sudah jelas gagasan utamanya nanti ada di bagian akhir. Ini
Keenam, sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Berarti jawabannya adalah kurang lebihnya yang hampir sama, yaitu betul ini. Keenam, sahabat bekerja sama dengan semangat. Nah, intinya lupa di atas tidak ada semangat, kata semangat tidak ada, tapi kan ada keenam sahabat bekerja sama. Ini yang kita ambil. Keenam sahabat bekerja sama, sama dengan ini ya. Ini saya tunjukkan. Oke, keenam sekawan siap bekerja sama ya. Sekawan, kalau di sini sekawan, di pilihan gandanya 6 sahabat ya. Ini hanya diganti ya. Sekawan diganti sahabat. Oke, mungkin itu jawaban dari nomor 10 ya. C, keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Baik, untuk video kali ini kita cukupkan dulu 10 soal yang kita bahas. Kita lanjut pada soal-soal yang lain, Pak. Bagaimana untuk nomor 11 dan seterusnya, kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Oleh karena itu, kalian nyalakan saja loncengnya supaya bila Pak Afnan memberikan video atau mengupload video yang terbaru, kalian bisa mendapat notifikasinya dan langsung bisa belajar. Baik, sekian untuk video pembelajaran hari ini, yaitu pembahasan soal penilaian akhir semester 1 kelas 4 tema 1 ya, baru 10 soal. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.